Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Pengarang esai disebut esais. Esai sebagai satu bentuk karangan dapat bersifat informal dan formal. Esai informal mempergunakan bahasa percakapan, dengan bentuk sapaan, saya, dan seolah-olah ia berbicara langsung dengan pembacanya. Adapun esai yang formal pendekatannya serius. Pendahuluan, sebuah esai berisikan identifikasi topik yang akan diangkat, dengan memberikan latar belakang berupa penggambaran situasi atau kondisi terkini terkait topik tersebut. Inti, bagian ini merupakan bagian pengembangan ide yang dimuat dalam thesis statement. Kesimpulan, bagian tempat penulis melakukan penguatan terhadap topik yang telah dinyatakan pada thesis statement dan telah dibahas pada bagian inti esai. Prosa artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. Nada pribadi atau bersifat individu membedakan esai dengan jenis karya sastra adalah ciri personal dalam pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan kepada pembaca. Gaya pembeda seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas, yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Tidak utuh artinya penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Memenuhi keutuhan penulisan tidak utuh, walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan, dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan sampai ke pengakhiran. Singkat berarti dapat dibaca dengan santai sehingga membuat tulisan ilmiah ini bisa dengan cepat dibaca sampai tuntas. Bahasa penulisan esai. Bahasa yang digunakan dalam menyusun esai memiliki beberapa ciri khas, diantaranya baku, yakni bahasa yang memiliki struktur baik dan benar sekaligus sesuai dengan EYD yang berlaku. Ringkas, ide atau gagasan di dalam esai akan disampaikan atau ditulis penulis dalam bentuk kalimat pendek yang tentunya ringkas, sehingga memakai kata sesuai kebutuhan dan seperlunya saja, namun tetap menyampaikan ide dengan baik dan detail. Logis, bahasa yang digunakan bisa atau mudah diterima oleh akal sehat manusia sebagai pembacanya. Runtun, yaitu disampaikan secara teratur sesuai dengan urutan atau tingkatan, sehingga mudah dipahami dan mudah diikuti oleh pembaca. Denotatif, menyampaikan ide atau pikiran penulis dengan apa adanya, sehingga tidak memakai ungkapan yang berlebihan dan berujung pada pemborosan kata. Langkah pembuatan esai. 1. Menentukan tema atau topik yang ingin dibicarakan oleh penulis. 2. Membuat outline atau garis besar dari topik yang telah ditentukan agar pembahasan terfokus. 3. Menuliskan pendapat sebagai penulis dengan singkat dan padat namun jelas. 4. Mulai menulis tubuh esai dan bisa dimulai dengan memilih poin-poin penting yang akan dibahas. Menyusun paragraf pertama yang nantinya berperan sebagai pendahuluan. 5. Menyusun bagian kesimpulan, dan menjadi bagian penting karena saat menulis opini maka wajib memberi kesimpulan di akhir. Jenis-jenis esai. 1. Esai deskriptif, esai yang membahas mengenai deskripsi suatu subjek atau suatu hal dengan menggunakan 5 indera. 2. Esai cukilan watak, esai yang membahas mengenai cerita atau pengalaman seseorang yang dicurahkan pada pembaca. 3. Esai tajuk, esai yang membahas tentang suatu topik yang sedang hangat terjadi di masyarakat. 4. Esai pribadi, esai yang ditulis berdasarkan pribadi penulis, sehingga banyak menceritakan pandangan, sikap, dan pengalaman penulis secara langsung. 5. Esai reflektif, esai yang disampaikan secara formal dan berisi mengenai suatu hal yang diungkapkan secara mendalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati. 6. Esai kritik, esai yang membahas mengenai suatu hal berkaitan dengan karya, misalnya karya sastra, seni, musik, dan sebagainya.